Selamat pagi dari negeri Turatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Yap, daerah yang satu ini memang identik dengan kuda sebagai simbol daerahnya. Tapi pagi ini dulu sekarang nggak akan bahas soal kuda loh pemirsa, melainkan sisi lain dari Jeneponto yang nggak kalah menarik untuk diulik. Kalau ini kue khas yang unik dari Jeneponto sejak dulu. Tapi sayangnya kalau sekarang sih sudah mulai jarang ditemukan ya, karena pembuatan yang terbilang sulit. Tapi beruntung nih, saya masih bisa bertemu dengan salah satu pembuat banang-banang nih pemirsa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, udah mulai numbuk beras buat kue banang-banang ya? Iya Bu. Aku boleh ikut ini, coba numbuk? Iya boleh. Boleh. Coba gimana caranya Bu? Gimana Bu caranya? Harus satu-satu gitu tangannya? Ya, pertama mulai dari menumbuk beras sebagai bahan utamanya dulu ya. Yuk tumbuk-tumbuk hingga halus. Oh ternyata nggak semudah yang dilihat nih. Kalau tadi ngeliat ibunya kan kayaknya bisa dilempar-lempar tongkatnya. Padahal berat juga ya. Nah Bu, setelah ini prosesnya apa lagi? Disaring. Disaring. Oh kita nyarinya di dalam ya? Iya, di dalam. Oke, berarti setelah ini kita langsung ke dalam, kita saring ya? Iya. Kalau sudah ditumbuk langsung diambil untuk segera disaring. Untuk tahapan selanjutnya, langsung dikerjakan ke dapur di dalam rumah ya. Mulai menyaring beras yang ditumbuk tadi sampai benar-benar halus menjadi tepung. Dan langsung deh dicampur dengan bahan lainnya. Bahan lainnya juga simpel, cukup dengan gula merah cair dan air putih. Campur ketiga bahan tersebut ke dalam satu loyang. Aduk-aduk hingga adonan mengental. Selanjutnya langsung pindah ke bagian menggoreng yang paling sulit nih. Sudah ada kaleng di tongkat bambu yang dibolongi bagian bawahnya. Adonan mulai dituang ke dalam kaleng dan mulai menggoreng. Tongkat kaleng disangkutkan ke besi di atas penggorengan. Putar-putar sambil diketuk-ketuk dan langsung dilipat dari 4 sisinya. Tarik dan gulung adonan selagi di atas wajan. Wih, lihai sekali ya tangan ibu yang satu ini. Ternyata gorengnya tuh cepet banget, tapi caranya tuh cukup rumit karena harus diputar-putar dan harus langsung dilipat di atas wajan. Wah, aku mau coba boleh nggak Bu? Ya boleh. Ini sepertinya Bakal agak sulit. Bu boleh ya? Ya boleh. Nah, sekarang giliran saya penasaran untuk menggoreng kue yang sulit ini nih pemirsa. Ini kepet-kepet ini. Oh, Iya. udah ya Bu? Iya. Udah? Iya. Begini? Ya kayaknya bagusan Mbak. Pinggirnya di sini dulu pinggirnya. Nah, Ibu gagal langsung gosong. Angkat ya. Ini. Iya, ya satu lagi pinggirnya. Ya ampun Bu, kacau malah Bu. Gosong. Iya, dibalik. Kelihatannya sih kayaknya Gampang-gampang susah. gampang aja, tapi ini gimana ini? Ini Bu. Au. Udah Bu. Sini.
Lihat nih pemirsa, hasilnya beda jauh dengan buatan ibu. Selain gosong, bentuknya juga udah gak beraturan. Aduh, panas. Ya, cara menggoreng rumit ini yang membuat kue banang-banang mulai langka ditemukan di Jeneponto. Kalau sudah, selanjutnya dibalut lagi dengan gula merah cair agar keras dan tidak mudah hancur. Membalutnya dengan cara digulung-gulung ya. Dan tada! Saatnya mencicipi sambil kumpul-kumpul. Nama kue banang-banang bermakna benang yang saling membentuk jalinan. Sepintas memang terlihat seperti jalinan benang ya. Kue ini juga kerap dimaknai sebagai simbol terkaitnya hubungan erat antar keluarga. Makanya gak heran kalau kue ini juga sering hadir di pesta pernikahan. Pertama kali saya cobain kue banang-banang ini, yang pertama ada di pikiran saya rasanya ini mirip seperti kue cucur. Tapi beda teksturnya, kalau teksturnya ini mirip dengan kue semprong. Unik kan? Yang pasti rasanya enak dan juga manis. Banang-banang yang disantap saat santai ini juga kerap kali disajikan dengan bosara saat acara besar. Yap, piring dengan kaki dan tutupnya yang bernama patongko. Piring dan penutupnya ini sudah ada sejak dulu dan turun-temurun dari suku Bugis loh. Kalau kue banang-banang mulai jarang ditemui, lain dengan kudapan yang satu ini pemirsa. Mudah ditemui di pinggir jalan Desa Bangkala, Jeneponto. Apa yo? Ada yang tahu? Kalau ke wilayah Jeneponto, salah satu makanan khas yang nggak boleh terlewat yaitu lamang, yang cara masaknya dibakar seperti ini sejak dulu. Saya juga mau coba. Perih. Yap, lamang. Makanan yang satu ini kalau mengintip pembuatannya sih cukup simpel ya. Beras ketan hitam dan putih dicuci terlebih dahulu. Sementara yang lainnya menyiapkan santan dari kelapa parut. Ada juga nih yang menyiapkan daun pisang di dalam bambu. Selanjutnya langsung masukkan beras ketan ke dalam bambu dan tuang santan. Lalu tutup bambu dan siap untuk dibakar. Cara membakarnya yaitu dengan menaruh deretan bambu-bambu sepanjang sekitar 2 meter. Bagian membakar ini dilakukan oleh para pria yang menutup seluruh wajahnya karena gak kuat sama panas dan perihnya asap. Dan untuk satu buah lamang ini dibanderol dengan harga Rp8.000 saja. Tapi sayangnya di sini tidak tersedia tempat untuk makan di lokasi alias pembeli, harus take away. Bu, beli lamangnya dong, Bu. Ada beras apa aja, Bu? Ada hitam, ada putih. Oh gitu, kalau gitu yang hitam satu sama yang putih satu ya, Bu? Wah, ini biasanya dinikmatinya sama apa, Bu, lauknya? Telur asin sama ikan asin. Oh, telur asin atau ikan asin ya? Wah, sekarang saya mau menikmati ini bareng sama teman saya. Yuk! Kini saatnya menikmati lamang. Rasa lamang ini kalau diibaratin di Jakarta nih mirip dengan ketan susu, tapi bedanya nggak pakai susu, ketannya aja. Kalau di sini makannya pakai ikan bakar yang langsung ditangkap dari tambak. Makanan ini juga biasa hadir di acara kumpul bersama keluarga ataupun bersama teman-teman.
Kabupaten yang terletak di pesisir ini memang terkenal dengan cuacanya yang cerah dan bisa bikin gerah. Tapi jangan khawatir pemirsa, ini nggak selalu terjadi setiap hari kok. Hanya siang hari, sama halnya seperti wilayah lain di Indonesia pada umumnya. Untuk mengantisipasinya, cukup selalu sediakan botol minuman di tangan ya, biar nggak dehidrasi. Ya, kenapa? Botol ini. Mau kalian buat apa? Agar. Oh, rumput laut ya. Di mana rumput lautnya? Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada-ada aja ya kebiasaan anak-anak pesisir ini. Yap, mereka mencari botol bekas yang nantinya akan digunakan untuk keperluan penanaman rumput laut. Botol-botol yang mereka cari ini kemudian akan mereka jual ke petani rumput laut. Karena petani membutuhkan botol dalam jumlah besar, tak heran kalau hal ini justru jadi peluang bagi mereka. Tapi sekarang anak-anak pencari botol ini semakin berkurang jumlahnya pemirsa. Karena botol semakin hari kian mudah untuk dikumpulkan sendiri. Bicara soal rumput laut, di negeri kuda ini ternyata memiliki potensi budidaya rumput laut yang cukup besar loh. Hampir di sepanjang garis pantai dimanfaatkan petani untuk menanam rumput laut. Nggak heran deh kalau rumput laut turut menjadi pendorong perekonomian warga pesisir di Kabupaten Jeneponto. Iya, tepat sekali. Saya datang di pagi hari karena waktu inilah saatnya petani mengikat bibit ke bentangan tali. Sebelum ke laut, bibit rumput laut ini diikat terlebih dahulu ke bentangan tali dengan panjang sekitar 60 meter. Dalam satu bentangan ini terdapat banyak tali yang berbentuk lingkaran untuk melilit dan mengikat bibit rumput laut. Begitu tiba di pantai, saya langsung disambut oleh hamparan perahu para petani rumput laut. Hamparan botol-botol plastik menyambut saya begitu tiba di lokasi. Perahu yang kami naiki langsung terhenti tepat di titik awal tempat mengikat bentangan tali. Nah, sekarang kita mau pasang pelampungnya nih dari botol-botol yang tadi udah dikumpulin sebelumnya. Oke, di sebelah mana, Pak? Sini ya. Langsung diikat aja gini. Botol-botol plastik ini berfungsi sebagai pelampung rumput laut agar mereka tidak tenggelam hingga ke dasar laut ketika mulai panen dan bentangan menjadi berat. Pak, ini mau pasang lagi, Pak? Iya, kita mau pasang ini jaring kantong. Jaring kantong itu caranya beda sama yang tadi? Beda, ini cara baru. Oh, yang ada di belakang saya ini ya? Ini Oh, tahan gitu. ombak. Oh gitu, jadi pakai jaring kantong ini agar lebih tahan ombak. Iya. Wah, Supaya tidak jatuh. supaya nggak jatuh. Cara baru nih pemirsa, kalau dari dulu sampai sekarang biasanya menggunakan cara biasa, yaitu rumput lautnya langsung diikat. Kalau sekarang sudah ada jaring kantong ini, sehingga rumput lautnya tidak mudah lepas ketika terhempas ombak. Seperti itu ya Pak ya. Ya Pak, langsung dipasang gimana Pak caranya? Rupanya cara pembibitan baru ini hanya ditemukan di Jeneponto loh pemirsa. Sehingga jumlahnya masih sedikit yang menggunakan cara ini dan belum ada yang panen. Cara kantong ini berbeda dengan pemasangan bibit sebelumnya. Kalau sistem kantong ini, bibit rumput laut diikat langsung ke bentangan tali yang berukuran lebih besar. Diikatnya pun di atas perahu nih pemirsa, bukan di kolong rumah seperti cara biasanya. Bentangan
Potongan tali yang lebih besar ini berguna agar mampu menahan rumput laut yang panen dalam jumlah 3 kali lipat lebih banyak dari cara lama. Wih, sepertinya lebih menguntungkan bagi petani ya pemirsa. Karena sistem ini juga mampu meminimalkan resiko rumput laut terlepas oleh debur ombak. Nah, yang sudah berumur 45 hari saatnya dipanen ya. Jumlah rumput laut yang dipanen ini mencapai hampir 10 kali lipatnya. Jika bibit yang dipasang seberat 10 kg, maka ketika panen jumlahnya akan mencapai 100 kg loh. Wow! Oke, makasih Pak. Nah, sebentar lagi kita siap untuk ke tahapan penjemuran rumput lautnya. Ayo Pak! Iya, rumput laut yang sudah dipanen kini tinggal dibawa ke penjemuran rumput laut. Tuh, seperti gorden ya rumput laut yang digantungnya. Nah, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi mengulik negeri Taratua. So, stay tune!